Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para peserta webinar Wilangan EduSpace. Perkenalkan, saya Endra Putra Raharja. Di sini saya sebagai pemateri akan menyampaikan topik tentang desain komunikasi visual dalam video pembelajaran. Nah, di topik kali ini, teman-teman semua, para peserta webinar, kita akan belajar bersama ya, kita akan berbagi ilmu tentang bagaimana sih komunikasi visual, kemudian merancang sebuah video pembelajaran yang baik kayak gitu ya. Jadi di topik kali ini kita akan fokus untuk bagaimana mendesain komunikasi visual dalam video pembelajaran. Nah, uh, ini sedikit perkenalan dulu. Nama saya tadi ya sudah, panggilan saya itu Endra. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Eh, Biasa disingkat dengan Unimuda Sorong. Nah, ini ada kontak nanti yang bisa teman-teman hubungi jika nanti kita mungkin akan ada project bareng atau mungkin mau berkolaborasi bersama ya. Ini ada kontak yang bisa dihubungi. Di Facebook juga saya ada, di Twitter juga saya ada. Eh, Riwayat pendidikan saya S1 S2-nya di Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Saya masuk tahun 2013, kemudian saya menyelesaikan S2 kemarin akhir tahun di tahun 2019. Untuk pengalaman selama ini yang saya dapatkan, saya dulu kalau kuliah tuh sama-sama Mas Ginanjar ya. Mas Ginanjar sebagai host itu laboran saya. Saya lama eh, di laboratorium, yaitu Laboratorium Teknologi Pembelajaran Sains atau LTPS. Saya juga dulu pernah di Laboratorium Fisika Dasar. Kemudian mulai 2020 ini awal saya kembali lagi. Saya asalnya memang dari Sorong, tapi orang tua Jogja ya. Saya kembali lagi ke Sorong untuk mengabdi ya kayak gitu, mengabdi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau Unimuda Sorong. Saya juga sebagai sekretaris lembaga kerjasama. eh, di bawahnya tuh ada KUI, ada bidang humas, kemudian ada protokoler, kemudian media dan lain-lain. Jadi saya juga sehari-hari berkutat dengan dunia media seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa menghubungi kalau butuh kontak lebih lanjut. Nah, kemudian kita masuk ya mulai ke materi, yaitu tentang pertama multimedia pembelajaran. Mungkin teman-teman semua sudah paham lah, ini sudah sangat sering sekali orang-orang memberitahu ya gitu. Biasanya dalam multimedia pembelajaran itu ada tiga gitu. Pertama ada media visual, ada media audio, kemudian ada media audio visual. Nah, media visual apa sih? Media visual tuh misal kalau zaman sekarang itu mungkin infografik ya. Infografik. Kalau misal teman-teman mau buat pembelajaran yang menarik dengan hanya menggunakan visual, artinya hanya gambar saja atau ilustrasi saja, itu infografik saat ini sangat menarik. Jadi para kalangan muda itu sangat senang kalau pembelajarannya dirangkum secara sederhana dengan infografik gitu. Kemudian ada juga media audio. Media audio ini bisa bisa radio atau enggak zaman sekarang ya pakai Spotify, pakai Joox dan lain podcast seperti itu ya. Tapi podcast hanya audionya saja. Kalau podcast di YouTube kan berserta dengan gambarnya, dengan visualnya. Nah, kalau ini media audio saja, jadi hanya suaranya saja. Mungkin pembelajaran di radio atau enggak pembelajaran di tadi kayak platform Joox, platform Spotify dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga media audiovisual. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas ya. Itu media audiovisual tuh bisa berupa video kayak gitu. Eh, Kalau audiovisual ada dua komponen ya, yaitu visual dan audionya. Jadi ada gambarnya, juga ada suaranya gitu. Jadi dua komponen ini wajib ada dalam sebuah audiovisual. Nah, video sebagai media pembelajaran. Kenapa sih media pembelajaran itu harus berupa video? Nah, ini ada beberapa kelebihan-kelebihannya yang mungkin tidak
didapatkan kalau pakai media lain kayak gitu. Nah, pertama yaitu menyampaikan informasi atau materi secara realistis. Nah, kalau dengan video pembelajaran, seorang guru, seorang komunikator, seorang dosen itu bisa lebih apa ya, menyampaikan informasinya jauh lebih kena, jauh lebih informatif kayak gitu kepada para peserta didik. Jadi peserta didik akan lebih memahaminya lebih mudah seperti itu karena penyampaian informasi semuanya secara realistis, akhirnya ada tampilan video, ada tampilan audionya, jadi semua tersampaikan, informasi semua tersampaikan, peserta didik semua dengan mudah menyerapnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, waktu pembelajaran lebih fleksibel. Kalau ini tergantung nanti protokol atau aturan dari sekolah masing-masing ya, atau perguruan tinggi masing-masing. Nah, kalau kita membuat video itu peserta didik bisa nonton kapan saja kayak gitu. Misal kita buat video kemudian upload di YouTube. Nah, peserta didik pengen belajarnya tuh malam. Kadang kan kalau siswa tuh, apalagi mahasiswa itu ya, malam-malam tuh malah lebih efektif gitu. Jadi mereka pengen belajarnya malam, ya udah kita buat video, kita upload di YouTube. Kemudian nanti para peserta didik atau mahasiswa uh, menontonnya pada malam hari. Dan fleksibel juga dimanapun, dia bisa sambil di rumah atau enggak bisa bisa sambil rebahan seperti ya di kamar tidur, ya semua di tempat di kamar tamu semua bisa dilakukan di mana saja untuk uh, menonton video pembelajaran. Selain tadi bisa dimanapun, bisa kapanpun, ini satu kelebihan lagi ya, nonton video pembelajaran tuh bisa diputar-putar, bisa diulang-ulang. Kadang kita kalau pembelajaran langsung gitu ya, langsung udah ketinggalan sama gurunya gitu, aduh tadi apa ya, lupa ya. Nah, kalau di video pembelajaran kita bisa uh, mengulang lagi gitu, jadi nanti playnya diputar lagi kayak gitu dari awal, jadi siswa bisa mengulangi materinya mungkin sekali, dua kali, tiga kali, jadi materi itu akan jauh lebih uh, tersampaikan kepada para peserta didik. Kemudian kelebihan lainnya, ini kalau misal ada sebuah objek ya yang gerakannya cepat gitu kan ya. Nah, ini bisa kita slow motion gitu. Misal kita ingin menjelaskan, kalau saya di bidang fisika gitu ya, gerak basket gitu kan. Kalau bola basket dilempar itu kan ada gerak parabolanya gitu. Nah, kalau dengan video kita bisa memperlambat gerak bolanya ketika mulai masuk ke ring basket. Nah, itu gerakannya kita bisa lambat, kita bisa memperlambat sehingga kita bisa tahu oh gerakannya titik maksimum nih di mana kayak gitu. Kemudian titik jatuhnya nanti di mana kayak gitu. Jadi kalau dengan video kita bisa edit sedikit gitu ya, kita slow motion sedikit gerakannya sehingga kita bisa uh, memahami bagaimana sih gerak objek itu bergerak seperti itu. Nah, kemudian yang keempat kita bisa mengamati objek yang berbahaya gitu. Nah, ini misalnya kalau di biologi gitu kan, kita pengen belajar tentang perilaku hewan gitu kan, perilaku macan gitu kan nggak mungkin macannya dibawa ke kelas gitu kan, habis nanti satu kelas gitu ya. Jadi kita bisa dengan video macan kayak gitu, video mungkin macan lagi menerkam mangsanya atau seperti apa kayak gitu, atau misal pembelajaran tentang bom atom gitu. Kalau bom atom dibawa ke kelas kan nanti bisa berapa gitu ya. Jadi cukup dengan penjelasan secara visual dengan menggunakan video kayak gitu. Nah, mengapa? Kemudian yang terakhir adalah memperjelas hal yang abstrak kayak gitu. Misal kalau dalam saya kebetulan dari fisika, jadi saya jelasinnya yang fisika dulu gitu. Misal menjelaskan tentang seberapa luas sih alam semesta itu. Kita kan kalau dibayangin, abstrak sekali ya. Nah, kalau dengan video kita bisa apa menggunakan teknik zoom out itu ya. Jadi misal mulai dari yang kecil dulu, dari manusia, terus nanti zoom out ke gedung, zoom out lagi dia di Pulau Papua, zoom out lagi dia di Indonesia, zoom out lagi di Asia, terus 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 nanti dia di galaksi Bima Sakti, galaksi lain-lain. Jadi semakin lama semakin uh, menjauh gitu. Jadi kita bisa mengilustrasikan seberapa luas sih alam semesta itu, seberapa kecil sih kita di alam semesta itu, pasti hanya butiran-butiran yang nggak kelihatan gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kalau yang dapat mengamati objek yang berbahaya ini sering digunakan oleh teman-teman di National Geographic.
Mungkin teman-teman sering nonton ya TV di National Geographic itu apa sering merekam bagaimana buasnya hewan liar seperti itu kan ya. Itu mereka menggunakan teknik video, kemudian menggunakan lensa tele tentunya ya. Jadi jarak jauh, long shoot, kemudian mereka merekam prosesi mungkin macan menerkam mangsanya dan lain-lain. Nah, kemudian next, bagaimana sih komunikasi visual dalam video pembelajaran? Nah, ini komunikasi yang baik gitu ya. Kalau kita membuat video pembelajaran, yang pertama tentu kita mulai dari seorang komunikator dan informasi yang disampaikan gitu. Nah, dua ini sangat berhubungan erat kalau bagi saya ya, seorang komunikator dan informasi yang disampaikan tuh sangat-sangat hubungannya sangat erat. Jadi kalau kita sebagai seorang komunikator, usahakan informasi yang kita sampaikan kita benar-benar paham gitu. Saya sering diminta merekam gitu kan, merekam teman yang pengen buat video pembelajaran, tapi kadang teman itu secara materi masih minta di-cut-cut gitu, cut-cut gitu. Jadi proses produksinya lama sekali gitu, bisa seharian gitu. Nah, sebisa mungkin seorang komunikator, seorang pengajar itu sudah benar-benar paham dulu uh, informasi apa yang mau disampaikan, sudah benar-benar paham dulu materi apa yang ingin disampaikan. Nah, ini sangat penting di awal. Jadi, kalau teman-teman nanti memilih model gitu ya, boleh memilih model seorang guru, misal di ruang guru gitu ya, itu pengajarnya, tentornya itu usahakan memang benar-benar paham materinya gitu. Itu hal yang sangat utama ketimbang nanti peralatan, editing, lain-lain itu urusan belakang lah. Yang penting orangnya dulu gitu. Orangnya benar-benar paham tentang materinya gitu. Setelah itu kemudian kita menggunakan saluran media yang ingin disampaikan. Misal salurannya YouTube atau enggak Facebook dan lain gitu ya. Media-media lain kita bisa gunakan untuk menyampaikan eh, video pembelajaran, atau kalau kita punya e-learning sendiri mungkin pakai Moodle gitu ya, kita bisa masukkan ke dalam Moodle. Kemudian setelah itu informasi yang dari komunikator kemudian disalurkan oleh media akan diterima oleh seorang komunikan, atau dalam hal ini adalah peserta didik ya atau mahasiswa, itu akan menerimanya. Kemudian setelah itu, karena ini namanya pembelajaran ya, sebaiknya ada umpan balik antara seorang komunikan dan seorang komunikator, atau dari peserta didik ke pengajarnya gitu. Misalkan ada umpan balik, mungkin kalau kita menggunakan fasilitas e-learning Moodle, nanti ada di kolom komentar dan lain, atau enggak di Edmodo juga ada ya di kolom komentar. Misalkan ada umpan balik lah, agar terjadi dua arah ya gitu, dari komunikator ke komunikan ke komunikator, nanti balik lagi gitu. Jadi dari bisa dua tiga arah, jangan satu arah saja dari komunikator ke komunikan, nanti pembelajarannya akan apa ya, akan garing kayak gitu ya. Jadi usahakan satu arah ya gitu. Kemudian semuanya ini akan terangkum atau apa ya, akan dinaungi oleh sebuah aturan atau protokol. Misal pembelajaran ini hanya bisa dilakukan di YouTube kayak gitu. Jadi seorang guru, seorang pengajar, silakan siswa belajar materi ini di YouTube. Nah, itu adalah sebuah aturan atau protokol. Atau misal video pembelajaran ini tidak dipublis di YouTube, tapi hanya dipublis di internal saja atau di e-learning milik sendiri, itu boleh, itu aturannya kayak gitu. Atau misal aturannya lagi uh, mungkin setelah menonton membuat review atau apa, nah, itu terserah dari pengajar nanti membuat aturan dalam pembelajaran berbasis video ini kayak gimana. Nah, kemudian elemen-elemen apa saja sih yang ada dalam video pembelajaran? Nah, yang pertama yang perlu saya tekankan itu suara. Kenapa suara? Karena banyak orang yang membuat video pembelajaran tapi tidak mengindahkan suara akhir, atau gimana ya? Mereka tuh ngerekam hanya menggunakan kamera tapi nggak gunakan mikrofon gitu. Minimal handset seperti saya inilah. Ini sudah minimal sekali gitu. Jadi usahakan suaranya itu terdengar jelas dan baik. Kadang orang buat video pembelajaran kameranya mahal sekali ya, Sony Alpha begitu. Ditaruh pakai tripod tapi nggak pakai mikrofon, orangnya komunikan atau pengajarnya jauh. Nah, itu nanti suara akan tidak terdengar terlalu jelas atau mendengung. Itu akan berpengaruh sekali untuk seorang komunikan gitu, seorang peserta didik gitu.
itu apa ya, kalau suaranya nggak jelas itu udahlah, udah males gitulah kadang gitu. Nah, jadi suara itu sangat penting. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin memproduksi sebuah video pembelajaran, ingat suara itu sangat 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 penting gitu ya. Usahakan pakai mikrofon wireless atau enggak pakai Rode atau enggak pakai headset lah, minimal seperti saya ini pakai headset gitu. Jadi memang audio ini sangat penting dalam membuat video pembelajaran. Kemudian tata letak itu juga sangat diperhatikan ya, tata letak ya. Misal ini ada videonya seorang komunikator, kemudian di sebelahnya ada teks yang membantunya kayak gitu. Jadi usahakan posisinya komunikatornya agak di pinggir gitu, nggak di tengah gitu. Sebelah sebelah kirinya baru teksnya. Jadi position teks, ke position orangnya juga nanti perlu diperhatikan. Usahakan center di tengah kamera kayak gitu. Kemudian ilustrasi. Nah, ini misalkan tadi ya gerak parabola, itu kalau cuman basket yang lewat terus masuk ke ring tuh kayaknya garing juga ya. Jadi perlu ilustrasi untuk membantunya. Misal tadi ada gerak parabolanya yang kita buat garis putus-putus kayak gitu. Tinggi maksimum nanti ada di mana kayak gitu ya. Itu membantu siswa, sangat membantu siswa untuk memahami sebuah fenomena atau sebuah materi. Dan tipografi gitu ya. Tipografi juga nanti bisa disesuaikan. Misal ini uh, penjelasan agak lebih apa ya, lebih lebih santai gitu mah, fontnya juga agak santai. Jadi jenis-jenis font tuh ada juga gitu ya, ada yang tegas, ada yang anak-anak, ada yang lebih santai gitu. Jadi nanti perhatikan juga fontnya, tipografi gitu. Dan tipografi ini usahakan warnanya ini ya, terlihat jelas ya, ini warna gitu ya. Jadi kalau di warna itu juga usahakan nanti tulisan, kemudian objeknya tidak saling menutupi gitu. Dan kita juga bisa menggunakan animasi animasi tambahan, misal kayak gini, animasi apa, memanasi air di dalam panci seperti itu ya. Jadi saya buat animasinya juga dengan menggunakan After Effects. Nah, kemudian next, kemudian ini adalah proses untuk membuat video pembelajaran. Saya namakan proses kreatif. Nah, itu yang pertama itu penulisan dan pengembangan skenario. Jadi sebelum membuat video pembelajaran, usahakan seorang guru tenaga pengajar tuh sudah tahu apa sih yang mau dilakukan, apa yang mau diucapkan itu. Nah, sebisa mungkin itu juga ditulis dan dikembangkan skenario-nya gitu. Jadi kalau kita produksi video pembelajaran, ya syukur-syukur sendiri gitu ya. Tapi kalau bersama tim, kalau kita memproduksi itu, kita maunya kayak gini, tapi kadang tidak tersampaikan ke tim yang lain. Nah, untuk menyampaikan itu bisa menggunakan naskah gitu. Jadi kita nulis naskah, kita maunya seperti ini, nanti tim lain-lainnya bisa mengikuti apa yang kita mau kayak gitu. Kemudian yang tahap kedua, praproduksi. Jadi setelah naskah itu ditulis ya. Nah, kadang juga gini, ada beberapa temen tuh, Dra, minta ke saya, tolong dong minta buatin video pembelajaran. Nah, saya saya langsung aja kayak gitu, tolong dibuatin naskahnya dulu gitu. Jadi memang naskah itu sangat penting. Nah, beberapa orang ya membuat naskah dulu, kali kalau naskahnya nggak dibuat ya nanti saya nggak bantu gitu. Jadi memang naskah itu penting, kita nggak tahu apa yang dia mau gitu. Nah, kita tahu apa yang dia mau itu bisa dengan menggunakan naskah. Kemudian tahap praproduksi, setelah naskah itu dibuat, dikembangkan, kita bisa mulai apa ya, merange tanggal produksinya itu kapan, kapan syuting, kapan editing, kapan produksi, kapan rilisnya, kapan distribusinya, lainnya itu bisa dilakukan di praproduksi. Praproduksi juga bisa apa ya, kita menyiapkan alat-alat yang digunakan. Misal, oh untuk merekam ini saya butuh satu kamera, satu tripod, satu mikrofon. Nah, itu bisa di list di tahap praproduksi. Kemudian tahap ketiga itu tahap produksinya, yaitu merekam ya, kalau video pembelajaran merekam video pembelajarannya, mungkin apa-apa saja, mungkin merekam talentnya, merekam komunikatornya, kemudian merekam objeknya, itu semua dilakukan di tahap produksi. Kemudian yang ketiga ada pasca produksi. Tentu setelah kita produksi tidak sesempurna itu ya. Kadang kita perlu tambahan, misal di bagian editing, tambahan tambahan mungkin perpotongan cut-cut sedikit ya. Artinya ada beberapa bagian terlalu lama. Itu bisa kita lakukan di pasca produksi. Kemudian setelah itu kita mulai melakukan distribusi, yaitu
video ini mau disebarin kemana sih? Misal video pembelajaran ini, oh hanya untuk internal siswa saya saja gitu. Ya udah kita sebarkan mungkin melalui e-learning milik sekolah, e-learning milik kampus atau gimana. Atau saya ingin video ini diupload di YouTube. Nah, itu distribusi nanti lewat YouTube. Kita juga bisa promosi uh, promosi institusi ya kalau kita upload di channel milik institusi itu bisa meningkatkan uh, nah kemudian mungkin itu sedikit materi dari kami. Nah selanjutnya kami langsung ini ya memperlihatkan contoh-contoh video pembelajaran yang sudah kami buat gitu. Dulu sama teman-teman saya kami buat gitu ya. Yang pertama ini. Nah ini dulu bersama saya Don. Panas yang akhir-akhir ini sering terjadi di kota Yogyakarta menimbulkan salah satu fenomena fisika yakni fata morgana. Fenomena fata morgana ini dari ini konsepnya news gitu ya. Jadi video pembelajaran tapi konsepnya news. Ini dulu kami ikutkan lomba video pembelajaran dan alhamdulillah juara 1 nasional seperti itu ya. Nah, ini menjelaskan tentang fenomena fata morgana. Kami merekam fenomenanya di jalan kayak gitu ya. Nah, ini kita bumbui dengan sedikit komedi-komedi gitu ya. Semua pemerannya satu gitu. Kayak Mak Betty ya kalau di YouTube. Nah, gitu. Orangnya sama semua. Di komunikatornya sama. Kami panas-panasan tuh di jalan raya merekam fenomena ini beneran gitu. Nah, setelah itu kita konsep setelah kita memberitakan fenomena itu kita menghubungi ahlinya gitu. Nah, ini ada seorang profesor ceritanya gitu. Dia menjelaskan. Nah, ini kami bumbui dengan animasi 2 dimensi untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, ini kurang lebih video pembelajaran yang kami buat. Nah, kemudian yang lain, kalau ini sama, kami membuat video pembelajaran yang menjelaskan tentang gerak parabola ya. Ini kami menggunakan talent mahasiswa S2 UAD. Ini posisi di tengah, position layout perlu diperhatikan. Nah, suara sangat penting ya. Jadi seorang komunikator suaranya harus benar-benar terdengar jelas. Nah, ini kami ilustrasikan juga bagaimana gerak parabolanya. Nah, ini kalau di fisika penulisan rumus kan harus benar, jadi benar-benar kami perhatikan juga penulisan rumus. Penulisan besaran semua ya. Nah, ini ada umpan balik, ada feedback. Jadi siswa disuruh menjelaskan di akhir video ya. Komunikator menyampaikan agar siswa atau peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi dijelaskan dalam materi kayak gitu. Jadi ada umpan balik setelah video ini. Nah, kalau ini full ilustrasi. Halo Sobat Fisika, bertemu lagi ilustrasi dan dimensi animasi. Ini kami menggunakan program No I Know gitu. Kami namakan programnya No I Know. Di episode kali ini kita akan membahas tentang balon udara. Sahabat fisika udah pernah naik balon udara? Biasanya. Balon bisa menggunakan udara. Sama juga dia menggunakan ilustrasi animasi. Nah, ini aslinya green screen. Kalau teman-teman lihat prosesnya kami menggunakan green screen. Kemudian beberapa contoh lain. Gunakan benda yang namanya uwer.
Namun karena sulit ditemui, sekarang digantikan Ini simple aja ya. Jadi ujian atau seorang penilaian komunikator menjelaskan permainan yang sedang untuk anak usia dilakukan dini. yang akan jadi dapat apabila semua ronde permainan. Kemudian yang terakhir, ini simple ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu editing Salam fisika banyak-banyak kalau yang ini. bisa. Hai, kembali lagi dengan Kami menggunakan teknik Lightboard. Jadi untuk menjelaskan materi-materi yang menggunakan rumus yang banyak gitu ya. Jadi seorang komunikator, seorang guru perlu menuliskan rumusnya di papan tulis. Kalau kita gunakan papan tulis kan agak gimana gitu, kita membelakangi audiens gitu ya. Jadi kita coba membuat papannya papan kaca di depan gitu. Nah, seperti itu. Ada contoh soal, nanti gimana ngerjainnya. Nah, ini panjang sekali videonya, hampir 50 menit. Jadi bisa cukup untuk satu pembelajaran. Nah, cukup mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih teman-teman sudah menikmati sajian dari kami. Kurang lebihnya tadi kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.